tes asam urat, gula darah. Yang kurang keluarga saya nggak dikenalkan. Pak Bupati ada bapak istrinya. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Istrinya sebuah namanya juga istri. Kalau 1 iswan, kalau 2 istu, kalau 3 istri. 1, 2, 3. Makanya Rasulullah ditanya dulu Pak Bupati, ya Rasulullah siapa yang paling dihormati? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? 3. Ayahnya? 1. Sampai di sini paham? Kalau itu, mohon maaf, itu bukan wilayah saya. Nanti yang jelaskan Pak Bupati. Ini contoh yang luar biasa Pak Bupati, Bapak istri, karena kebetulan nanti dengan poin yang akan saya sampaikan. Karena nanti relasi suami istri itu nanti dilihat dari handphone, dilihat dari kebersamaan ini. Karena ini juga pesan yang harus disampaikan. Gampang aja, nanti sesekali itu cek ibu-ibu boleh telepon ke suami. Apa nama kontak di suami itu akan menunjukkan relasi ibu dengan bapak. Artinya kalau ditulisnya masih Yayang, Bebek, Cinta, My Love, Bojo, oke. Tapi kalau ditulis itu Mama 1, Mama 2, Mama 3, apalagi jelas namanya Indah Tutiwati tapi ditulisnya di situ Mabes Polri. Mantu Bimo dari Krim. Apalagi namanya Khairani tapi ditulis di Khairani loh, bagus Khairani. Ditulisnya Mak Lambe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan, keberkahan, kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Yang pertama Bapak Bupati Situbondo, Bapak Dr. Haji Karna Suswanti MM, mudah-mudahan sehat selalu Pak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Itu tagline yang usulkan saya, jangan lupa bahagia itu, karena saya masuk di salah satu dulu untuk bikin semacam mitigasi, tetapi lebih agak terlambat, maka disebut mitigasi, yaitu tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Itu tagline dari saya, betul-betul murni dari saya, karena bahagia itu separuh dari kesembuhan. Ada psikosomatis Pak, pada Yusmanya, kenapa orang bahagia itu menjadi penting, karena nanti sakit fisik dengan psikis itu sangat berhubungan erat. Orang itu kalau suasananya enak, nanti obat belum diminum aja sudah separuh kesembuhan. Nanti akan saya tunjukkan betapa di Jogja ini ada profesor, dokter, spesialis, tapi pasiennya sedikit. Kenapa Pak Bupati? Karena layanannya nggak menyenangkan, mahal, galak. Itu sebaliknya ada dokter yang padahal ya dokter spesialis anak memang, tapi pasiennya luar biasa. Sampai karena orangnya good looking, enak dipandang, menyenangkan, masya Allah, muda, kaya, wangi. Maka Mahmud Abbas itu mama muda, anaknya baru 1. Itu pasiennya ngantri Pak, sampai anaknya itu kadang-kadang nggak sakit pun dibawa ke sana. Masalah biasa. Masa saya sudah dikasihkan aja nggak keluar di kompleks saya di mana. Anaknya udah keluar sejak tadi, mamanya masih di dalam lama.
Dan kebetulan itu keponakan saya, jadi masalah luar biasa. Artinya apa? Ternyata memang suasana batin itu penting. Maka ini luar biasa. Saya apresiasi Pak Bupati melakukan ini. Nanti akan saya tanya pengaruh tentang dukungan sosial. Itu mohon maaf. Karena dengan dukungan sosial ini hati-hati Pak Karna kalau ada anak buah Pak Karna ada yang introvert. Di saat pandemi ini kalau introvert terjadilah krisis. Dengan krisis itu mohon maaf nanti ada masalah ngurung di kamar mandi, masalah diem di kuburan, ada masalah itu WA group live, itu Zoom nggak pernah datang, pertemuan izin, orang seperti itu cepat edan. Dokter saya ini psikologi Pak, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri usahakan betul ya, cari menantu yang ini, jangan cari wanita yang berkacamata. Ada teman psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah ada kecenderungan kurang setia. Mohon maaf. Karena itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana. Serius. Setia. Dia bisa dengan suami 2 minggu nggak masalah, ditinggal ke Jakarta, ditinggal Pak Wapres, ketemu Pak Wapres. Saya juga baru ketemu Pak Wapres Pak, ini baru 2 minggu yang lalu untuk dai stunting. Jadi nanti mohon maaf akan ada diselipi seluruh penceramah di Indonesia dari NU dan Muhammadiyah, kader-kadernya dikumpulkan kemarin itu untuk menyelipkan tentang pesan kesehatan tentang stunting, di samping radikalisme, di samping yang lain-lain itu moderasi beragama, tapi ada stunting itu. Nah kemarin dikumpulkan di Wapres, kebetulan mau nyari siapapun nggak ada yang pas untuk menyampaikan. Nyari ini nggak setuju Muhammadiyah, nyari ini nggak setuju NU. Akhirnya saya yang diminta dan alhamdulillah saya dianggap Muhammad Dinu. Alhamdulillah saya semuanya bisa terima. Iya, katanya mau Yusuf Mansur, ternyata teman Muhammadiyah nggak cocok, Asli Hidayat nggak cocok. Akhirnya ya sudah dipanggilnya saya Pak Ma'ruf Amin, kemudian manggilnya saya dan alhamdulillah diterima. Dan semuanya sama sih, apa sih semuanya. NU Muhammadiyah juga sama, masya Allah, nggak ada bedanya. Karena gurunya sama. Jadi Haji Madalan sama Kiai Wahid Hasyim itu dulu sama, bergurunya di satu sekolah ini semuanya. Baik, Bapak Ibu yang saya sampaikan, saya lengkapi dulu. Kenapa? Oke, saya ini yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, Bapak Ibu Hajah Khairani SPD MH, Bapak Sekda, Bapak Saifullah, Masya Allah, sehat selalu Pak. Kepala Kepegawaian Bapak Dr. Haji Fatur Rahman yang pertama kali menghubungi saya. Ini saya komitmen sejak saya dihubungi sama Pak Pasul yang sekarang malah nggak tahu sakit ya. Itu langsung saya lock Pak Bupati, ini acara Situbondo ini saya lock betul dan komitmen itu saya jaga. Seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada dan integritas itu saya jaga betul. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Maksud namanya Wijaya yang penting kan mau lah. Mohon maaf Pak Iwan aja nggak mau dipanggil presiden. Mau bukan presiden, mau Kajari mau dipanggil. Serius nih Pak Iwan juga ketemu saya di Sumbawa Pak, ini biasa. Dan dulu hampir seluruh kedatangan itu pernah harus ketemu saya. Dulu namanya di namanya di Harum Pak, di Harum itu di mana, di Yasmin itu di Puncak Cipanas. Jadi sejak zaman Pak Basir Arif seluruh kajari seluruh Indonesia itu harus ketemu saya di sana di Cipanas, namanya di Yasmin itu langganannya. Tapi sejak pandemi ini kok ada lagi nggak? Oh di Sumite, makanya kok nggak undang saya. Karena biasa saya mengumpulkan nama kejaksaan itu sama Pak Kajagung selalu ada di sana untuk bikin seperti ini, capacity building, karakter building semuanya. Yang saya hormati ini saya sebutkan dulu semuanya, atau nanti di fotokopi aja. Ini sudah karena banyak banget ini masalah. Ini Pak Iwan sudah ya, ini dari mohon maaf ini karena masih ada juga yang dari Pak Camat, dari Masya Allah, dari Pak Sekda sudah, Pak pokoknya Kadin, Kabadan, Kepala Badan, Camat, Eselon 2. Kalau camat semuanya ya, calon mati semuanya.
direktur dan pokoknya semuanya hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kedatangan sini ini Jogja itu istimewa Pak. Istimewanya apa nanti saya tunjukkan. Karena memang sejak pandemi tidak berhenti. Bapak boleh cari kamar sekarang, cari di mana sana penuh semuanya. Dan luar biasa. Ini destinasi yang luar biasa. Ada apa dengan Jogja? Tentu kita banyak belajar. Tentu orang Jogja perlu belajar situ Bondo harus belajar orang Jogja. Karena insya Allah kunjungan wisata itu insya Allah untuk situ Bondo lebih kalah sama Jogja. Artinya Jogja ini ada tempat yang terpencil jauh. Nanti silahkan ke Wonosari Pak. Jalannya susah begitu rupa, itu pun nanti antri. Mulai jam gini ini sudah menyebut. Padahal Wonosalam Gunung itu di mana aksesnya itu masih belum semuanya selesai. Tapi kekuatan medsos. Nah nanti mudah-mudahan. Dan hari ini alhamdulillah, Masya Allah saya sudah menangkap ada 10 pesan dari Pak Bupati untuk saya sampaikan. Ini gak mungkin selesai dalam 1,5 jam. Terus terang, apalagi karakter. Karakter ini masalah perubahan. Karakter ini watak. Kalau watuk itu 3 hari sembuh. Tapi kalau watak 3 periode kepemimpinan Pak Bupati aja belum tentu berubah. Karena ini masalah sesuatu yang tidak mudah. Nah, makanya ini perlu 3, 4 kali 5 pertemuan. Biasanya saya perlu 4-5 sesi. Ini strategi marketing supaya saya mulai. Dan saya senang Pak. Apalagi bicara tentang kebersamaan. Karena dengan kebersamaan ini pertama Bapak Ibu, saya senang, responnya bukan apa-apa. Saya tadinya di daring saya senang dari sini, tapi secara materi tidak akan sampai dengan kelon itu kelas online maksud saya, dengan virtual, dengan tatap maya itu berbeda dengan tatap muka seperti ini. Kenapa? Karena nanti ruhnya nggak sampai. Apalagi saya juga ngajar di UGM, wajib hukumnya harus on cam. Karena mahasiswi sekarang itu pinter, begitu join langsung kamera dimatiin Zoom. Padahal saya harus pakai dasi, walaupun bawahnya celana pendek nggak masalah. Yang penting di kamera harus pakai dasi. Ini SOP-nya di pasca sarjana. Tapi mahasiswi sekarang itu begitu join langsung dimatikan kamera. Begitu absen tolong kamera di on kan. Setelah on ternyata pakainya daster sambil tiduran. Daftarnya penelitinya 8, gelarnya 8, masalah biasa. Dosennya pakai dasi, mahasiswinya pakai daster. Sakitnya itu bukan di sini, tapi di sini Pak. Tembus sampai sini. Karena dengan tatap muka nanti ada sesuatu yang akan beda. Satu, ini akan dapat dukungan sosial. Orang yang seperti ini nanti akan menurunkan strain itu ketegangan. Strain itu berawal dari depresi. Orang itu pandemi ini banyak orang depresi, mengalami krisis, karena apa? Ada uncertainty, ketidakpastian di semua lini kehidupan. Ini kalau saya terangkan nggak selesai dalam 14 kali pertemuan. Uncertainty-nya bukan karena corona saja, belum lagi masalah di Lumajang tempat Bapak dulu bekerja, itu pinter begitu mau meledak langsung bekerja. Itu seharusnya meletusnya sebenarnya kemarin, tapi nunggu Bapak pindah. Karena itu menghindari masalah. Luar biasa pintar, ngambilnya bukan di Lumajang. Dan seandainya Bupati Lumajang sekarang nggak bisa kesini Pak. Artinya apa Pak? Karena mohon maaf akan nanti stres itu berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop. Kalau nggak stop bilahi taufik. Maka kenapa silaturahmi memperpanjang usia? Mohon maaf, padahal usia rezeki dan jodoh ditakdirkan. Tapi takdir itu ada 2. Nanti akan saya bahas satu persatu. Ada takdir yang boleh mukhayyar, takdir yang tidak bisa memilih. Ada takdir yang mukhayyar. Termasuk rezeki sudah ditentukan, tapi masih mukhayyar, masih mu'alaq, masih menggantung diri, masih digenggam malaikat. Makanya masih kita bisa usahakan. Nyatanya usia masih diperpanjang bisa dengan doa. Doa itu menembus takdir. Dengan ikhtiar, dengan silaturahmi, dengan menolong orang miskin. Ternyata dengan sedekah memperpanjang usia. Apa hubungannya sedekah dengan panjang usia? Karena usia di tangan Allah, masih di tangan malaikat, masih bisa berubah. Nyatanya Bapak Ibu kalau ingin mati besok pagi bisa. Saya ajak ke rel kereta api stasiun Tugu, saya tari di situ. Insya Allah besok pagi kita tengok bareng Pak Bupati. Insya Allah sudah bilahi taufik. Boleh Pak Fatur Rahman? Bisa.
Saya bisa. Jadi sesuatu yang bisa milih. Tetapi ada yang kita tidak bisa milih. Misalnya kita dilahir di mana itu tidak bisa milih. Kenapa lainnya di Lumajang? Kenapa kok di Situbondo? Kenapa di Bondowoso? Kenapa di Sragen, Klaten, Brosot, Comot, Bantul, Sentul, Jakarta, Jogja? Enggak bisa milih. Kenapa Pak Fatur Rahman kok jadi orang tuanya siapa? Enggak bisa milih. Kalau boleh milih, mungkin Pak Iwan pilih jadi anaknya Pak Jokowi sekarang jadi wali kota di Solo. Atau Pak Fatur Rahman lah. Itu atau Mas Dodi? Mana Mas Dodi? Ya, Mas Dodi kalau boleh milih, mungkin pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Mas Dodi anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau. Tapi kan itu bukan pilihan. Maka hari ini akan kita bicara tentang karakter, sesuatu yang bisa dirubah, sesuatu yang bisa diubah. Jadi ada takdir yang mughayyarah. Takdir yang masih silakan. Orang jadi baik dan buruk, Anda disiplin atau tidak, itu pilihan. Jadi jangan katakan saya ini jadi pemalas, ini jadi pemkot, ini jadi pemalas, ini takdir. Enggak, itu pilihan Anda. Maka dipertanggungjawabkan. Orang itu ada sesuatu yang bisa diusahakan dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi bahwa orang tua kita kok jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, Bali, Madura, tidak ada pilihan. Nah, maka hari ini akan kita bahas. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya lanjut, tolong di depan Ibu, Bapak semuanya ada kertas. Maka tolong semuanya ambil satu kertas itu. Mungkin nggak enak kalau pakai standmic ini. Saya ingin modal saja. Yang nggak punya ambil satu lembar saja, satu lembar, nggak usah pakai pulpen. Saya ingin sampaikan ini. Saya minta satu lembar. Ya. Itu paling tidak suka berhubungan dengan kejaksaan, kecuali hari ini. Iya. Baik, saya mohon sekali. Ini kenapa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, karena waktunya nggak panjang. Ini mudah-mudahan nanti dilanjut kapan-kapan saya yang ke Situbondo atau ya. Saya Pak Anas itu sudah nelpon beberapa kali saya suruh ke Banyuwangi itu, Masya Allah. Tapi waktunya agak susah. Pernah saya ke sana nggak connect penerbangan, akhirnya gagal juga untuk membuat ikon wisata di tempat. Boleh, Bapak Ibu semuanya, saya minta Bapak Ibu pegang kertas ini. Mohon maaf pegang ini. Saya mohon kerelaannya. Ini start saya akan bicara materi pada siang hari ini. Pejamkan mata setelah hitungan 4 dan ikuti instruksi saya. Ikuti instruksi saya. Dalam hitungan 4, tolong pejamkan mata. 4, 3, 2, 1, pejamkan mata. Ikuti instruksi saya, rabalah kertas itu. Kertas di seluruh dunia itu ada perbedaan kehalusan. Maka kalau Anda raba dengan pelan, yang halus ditaruh di depan, yang halus harus depan. Yang halus, yang tidak kok terasa lebih halus ditaruh di depan. Oke, kalau sudah begitu maka ikuti instruksi. Instruksi pertama, lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian yang sama. Silakan dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Semuanya tetap memejamkan mata, jangan lihat siapapun, fokus kita perhatian. Oke, lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian yang sama. Kalau sudah, sekarang instruksi kedua, sobeklah kertas itu di pojok kiri atas. So, pojok kiri atas disobek sedikit, ditaruh di meja supaya nggak ngotori. Pojok kiri atas disobek sedikit, sobekannya ditaruh di meja. Sedikit, pojok kiri atas disobek sedikit, ditaruh di meja. Kalau sudah, sekarang lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama, tentu lebih kecil, ya, tentu lebih kecil, dan itu lagi di depan. Ada perubahan. Dan lebih kecil, ya, sudah itu baca juga ya. Sekarang sobeklah bagian kanan atas dan kiri bawah. Kanan atas disobek sedikit, kiri bawah disobek sedikit. Kiri bawah disobek sedikit. Sudah? Sudah. Kalau sudah, lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama. Tentu lebih kecil lagi, lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama. Lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama. Tentu lebih kecil lagi, ya, oke. Sudah, kalau sudah, sobeklah bagian pojok kiri atas.
pojok kiri atas dan pojok kiri bawah. Pojok kiri atas dan pojok kiri bawah. Ya, oke. Pojok kiri bawah. Oke. Sekali lagi, lipat lagi menjadi dua bagian yang sama. Lipat paling kecil. Pokoknya dilipat jadi dua bagian yang sama. Silahkan dilipat menjadi dua bagian yang sama. Oke. Kalau sudah, sekarang sobeklah bagian pojok kanan atas. Agak susah, kalau agak susah dibuka kembali supaya pojok kanan atasnya tetap bisa disobek sedikit. Kemudian taruh di mau pakai gigi boleh, pakai gigi boleh, pokoknya ya. Sudah, dalam hitungan 4. Tolong buka mata Anda bersamaan buka kertas Anda. 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu buka mata dan buka kertasnya. Setelah dibuka, bandingkan hasilnya dengan kanan, kiri, depan, belakang Anda. Bandingkan hasilnya dengan depan, kanan, kiri. Bandingkan dengan kanan, kiri, depan, belakang Anda. Oh, masalah. Oke. Pertama, tolong diangkat siapa yang nggak ada lubangnya. Yang nggak ada lubang diangkat. Yang lain jangan diangkat. Itu ada bapak punya lubang kok. Yang nggak ada akatnya, yang nggak ada lubang sama dia diangkat. Ibu ada lubang bu, ibu ada lubang. Kalau ibu nggak punya lubang, diangkat. Berapa orang? Nggak ada lubangnya? 1, 2, 3. Nggak ada lubang sama sekali. Yang lubangnya 1, coba bapak aja lubangnya cuma 1. Lubang 1, ibu bisa berhitung nggak? Lubang 1. Yang lubangnya 2, lubangnya 2, Pak Kajari 1, lubang 2. Yang lubangnya 3, oke 1, 2, 3. Yang lubang 4, 1. Yang lebih dari 4, ini bapak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa, boros banget bapak. Itu berapa itu? 5, 7, sana 7, 5, 5 masalah. Stop. Sebetulnya saya mau bicara learning point ini sudah selesai. Ini 3 jam nggak selesai. Tolong dijawab dengan jujur. Halo? Halo? Ini nggak responsif. Halo, jawabannya hei. Ini responsif. Halo? Hei? Halo? Halo, hei? Halo, hei, halo? Hei, halo? Halo, hei, halo, hei? Ini kelemahan pertama. Teman-teman di Pemkab Situbondo, Pemkab Situbondo ini kelemahannya malas untuk berpikir. Ini bahan pertama. 2 kata direspon, 3 kata direspon. Begitu 5 kata Makanya nanti kalau kuliah di luar, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, saya paham. Nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti dari situ pun. Persis kalau umrah dan haji. Bapak Ibu kalau umrah dan haji kehilangan jamaah, jangan cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan. Itu anak buahnya Pak Karno di situ. Kalau di masjid cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Nah, jadi ini kelemahan kita, etos kerja kita, maka ada sesuatu kelemahan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya sampaikan, sekarang jawab dengan jujur, dengan pikiran, dianalisis sederhana. Biasanya kalau saya ngajar di UGM, kalau jawabannya sama, saya suruh keluar. Dia nggak bisa menganalisis namanya. Kira-kira kenapa kok hasilnya berbeda? Kertasnya sama nggak? Sama. Instruksinya sama nggak? Sama. Oke. Bahasanya semuanya kenal nggak? Semua tahu kan bahasa saya? Lipat tahu, nyobek tahu, semuanya tahu. Oke. Instruksi pertama juga tahu. Kenapa hasilnya berbeda? Karakternya berbeda-beda. Gimana Pak? Karena karakternya berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Oke. Cara lipatnya beda. Ternyata cara kerja menentukan hasil. Cara kerja menentukan hasil. Betul nggak? Betul. Maka kerjaan Anda di situ baru bisa masuk surga setinggi-tingginya, tapi bisa masuk neraka sedalam-dalamnya. Jadi kerja.
Kerjaan itu yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dari dua ini aja saya bahas nggak selesai. Karakter itu akan menentukan hasil. Cara kerja menentukan hasil. Kerjanya sudah baik, niatnya benar, tapi caranya salah. Ada korupsi, ada gratifikasi, tidak ada responsibilitasnya nggak jelas, akuntabilitasnya nggak jelas, fairnessnya nggak ada, profesionalitasnya nggak ada. Maka ternyata dari kerjaan bisa nggak orang masuk neraka? Dari kerjaan bisa nggak surga tertinggi-tingginya? Nanti justru surga tertinggi untuk siapa? Untuk pemimpin yang adil. Untuk siapa? Untuk pejabat yang dia mensejahterakan rakyat. Tapi neraka yang paling dalam siapa? Pejabat yang dia mengambil haknya rakyat. Jadi sesungguhnya ini. Yang lain apa? Cara menentukan. Yang ketiga apa? Persepsi. Persepsi itu beda. Persepsi juga dikaitkan dengan kebiasaan, takwil, habit. Maka nanti saya akan bikin perubahan. Bikin perubahan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk membuat perubahan. Maka jangan datang undang saya kalau pulang dari sini tidak berubah. Maka setelah dari sini Bapak Ibu harus menjadi lebih baik. Ini penting karena misi saya adalah membuat satu perubahan mindset, perubahan perilaku. Inilah karakter building. Kalau undang saya nggak ada perubahan, ngapain undang saya? Kalau saya biasanya kalau bicara ini dibayar mahal. Mohon maaf. Saya di Indosemen Pak, Indosemen itu 3.000 karyawannya harus ketemu saya semuanya. Karena harus merubah. Saya kerjakan selama 1 tahun Pak. 1 tahun. Salah satu hadiahnya adalah mobil sport. Saya dapat di depan yang merah tadi Pak. Itu mobil saya Pak. Itu dari Indosemen. Kenapa? Karena saya harus merubah. Yang tadi contoh sederhana. Dulu masuk di Cetro, itu ada 2, satu Cetro, satu di Cirebon, Indosemen itu. Mau masuk, mau kencing, nggak jadi kencing karena baunya dari 100 meter aja udah nggak kencing. Langsung hilang aja rasa kencingnya. Tapi sekarang silakan masuk ke tempat sana. Bersihnya, wanginya melebihi dari tempat manajemen. Membuat perubahan dari arah kencing belum yang lain-lain. Itu aja punya perubahan dan itu bisa, nyatanya bisa. Walaupun nanti mungkin akan kendala lagi, dibuka lagi, training lagi. Kalau itu langsung berubah total ya nggak ada trainer. Nah, ini makanya nggak saya itu rugi. Ternyata bisa gitu. Ya serius. Setuju nggak kalau ini rutin 2-3? Setuju nggak? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspek. Ternyata orang itu, mohon maaf, kebiasaan. Karena ada yang kebiasaan lipat itu dari atas ke bawah, ada yang kiri ke atas. Maka ada yang nggak ada lubangnya, ada yang 7 lubangnya, ada yang 3, ada yang 2. Kenapa? Karena lipatnya dari atas ke bawah ke atas. Ada lagi yang menjadi kunci. Kenapa? Kenapa kok jadi beda hasilnya? Motivasinya oke. Tapi ada lagi lebih kunci. Kenapa? Tadi kok jadi beda? Ya. Saya tanya, kira-kira kalau tadi nggak saya suruh merem, kalau nggak merem, perbedaannya tidak sebanyak ini. Karena satu orang yang lain itu masih bisa melihat, maka masih ada kebersamaan, masih ada toleransi, masih ada tim building, sehingga saya lihat bisa menyamakan. Ternyata bekerja dengan merem, dengan bekerja dengan melek itu beda. Betul nggak? Tapi mayoritas orang kerja di Indonesia dengan merem. Orang profesional tidak pada ahlinya. Halo? Kanan-kanan di atas, semuanya kanan-kanan. Ya, gerakan saya cari tali sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tali sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Di Mesir tinggal 14 orang yang bisa 2 jam itu nggak berhenti tali sufi, hanya 14 orang. Yang lain saya nirukan dengan Cak Nun tuh, nirukan baru 2 putaran udah tuh. Ini muter sampai 2 jam, lebih lagi. Mau copot, saya jadi biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun, agak jangan begini, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih lagi, gak mau copot, lebih lagi, pegang dagu, dagu, Masya Allah.
Mohon maaf, mohon maaf. Ibu gak usah nunjuk-nunjuk, ibu cari juga gini aja. Tapi lumayan ibu 3 kali turun Bu. Yang di belakang tadi 7 kali Bu. Itu pun turun karena dipukul belakangnya. Tidak Bu, tidak. Pertama, saya tanya, dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Dagu. Tapi ini dagu apa jidat Bu? Lumayan loh Pak. Pak Bupati cuma 2 kali loh. Yang ketiga udah turun. Ya, tadi anak Pak Bupati 9 kali loh. Jadi dagu itu pun saya deketin biar saya tekankan lagi. Ternyata apa yang didengar itu lebih terkesan dengan apa yang maka nonton TV dengan dengerin radio pengaruhnya lebih kuat mana? Yang kedua ternyata pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpin yang begini semuanya begini, dagu karena Bapak Ibu lihat saya. Maka situ pondok baik tidak tergantung pada yang ada di ruangan ini. Ini agent of change. Merubah seseorang itu efektif kalau dari atas ke bawah. Walaupun nanti akan mendasar kalau dibuangkan dari bawah. Tapi atas ke bawah itu lebih efektif. Bapak Ibu pengen masuknya awal. Maka yang bawahan itu semuanya datangnya jam 6. Nggak ngaruh kepada kepala dinas. Tapi kalau kepala dinasnya datang jam 6, anak buah itu subuhan, tahajud sudah ada di sana. Jadi orang sangat tergantung pimpinan, betul nggak? Betul. Yang ketiga, orang itu punya asas keterpengaruhan. Maka Bapak Ibu mau bikin instruksi sehebat apapun, tidak akan ngaruh kalau tidak dicontohi secara real oleh atasannya. Dan demikian juga perubahan karakter, perubahan etos kerja sangat dilihat pada atasannya. Maka alhamdulillah ini dikumpulkan dari atasan dan karena sangat penting untuk ke bawah. Yang lebih penting lagi punya asas keterpengaruhan. Halo. Hai. Halo. Bisa fokus? Bisa. Gaji saya apa? Hitam gaji. Tolong. Kalau fokus itu tidak lebih dari 5 detik. Karena kalau lebih 5 detik berarti tidak hadir hati. Jadi kelihatan duduk sini tapi pikirannya di Malioboro. Nanti maksudnya mau nanti akan beli gudeg, nanti akan foto-foto sih. Tolong semuanya ada di sini ya. Ya. Oke, peci saya warna apa? Ya, celana saya warna apa? Rambut saya warna apa? Tolong 5 detik, 5 detik itu berarti masih hadir. Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang mikro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Anak warnanya apa? Orang mikro di malam hari warnanya apa? Ya kayak celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Oh, pagi. Halo. Pagi, malam keluar. Ini alasannya kenapa nggak langsung saya masuk materi. Karena ternyata yang diajak ke Jogja wong edan. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Dan ternyata di seluruh dunia hanya di situ Bonto ada kelelawar tidurnya waktunya. Pagi-pagi ibu tadi jawabnya juga benar. Mohon maaf Pak Kajari, di situ Bonto itu kelelawar tidurnya waktu apa? Pagi, tapi itu tadi jawabnya malam. Ini perlu tersangka di pembawaan publik ini masalah pembawaan publik. Dari sisi ini sekali lagi ternyata orang punya asas keterpengaruhan. Dan mohon maaf, saya itu bisa mengkondisikan, bisa saya kasih 20 pertanyaan dan Bapak Ibu salah tidak menyadari. Karena orang itu punya asas keterpengaruhan. Orang itu kenapa ruangan ini dicat dengan warna yang terang? Ada lampu yang terang untuk saya supaya orang ada kondisi ini adalah meeting room. Sebab kalau ini hitam semuanya gelap, orang katakan ini bukan meeting room, ini uji nyali.
Dan kenapa saya supaya inner, saya pakai sih Pak. Tapi begitu lihat gini nih, ada nggak yang walaupun yang ukuran saya persis nggak ada, ini agak kebesaran tinggi. Makanya saya pakai ini supaya apa? Supaya nanti saya merasa improve feeling di sini. Maka Pak Bupati di sini pun langsung pakai ini, mohon maaf karena ini supaya ada improve feeling dan itu punya pengaruh. Walaupun yang saya minta tadi hitam, nggak ada yang ini. Karena kalau hitam bisa saya bawa ke umroh, ke haji, semuanya saya senang. Ke lagu ini. Nah, kalau ada yang hitam polos lebih bagus lagi. Ya. Saya 8. Kalau mau terjemahan, yang maksud saya. Ya, nanti kapan ke situ Bondo saya harus cari yang model untuk bimbing umroh haji Pak. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah pentingnya kenapa asas keterpengaruhan itu penting. Kebiasaan habit itu penting. Kita ini tidak mungkin karakter ini terbentuk. Karakter ini tidak mungkin terbentuk kalau tidak membuat pembiasaan. Pembiasaan habit. Kalau Stephen Covey ada 7 habit to highly effective people. Ada 7 kebiasaan. Tapi barang kita nanti akan kita rubah kebiasaan. Oke, sekarang masuk ke materi pelan-pelan. Ini baru pengantar. Next step. Next, ya. Sorry, next step. Ya, ini sementara kenapa Pak dengan begini ini saya kasih rahasianya. Ini kalau saya nerangkan di UGM itu 14 kali pertemuan Pak. Ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa komunitas terbuka biar masuk angin semua. Orang itu kalau ada seperti ini Pak, Bu, mohon maaf Pak, karena ini idenya luar biasa, berlian. Dengan dikumpulkan di sini, Bapak Ibu tidak tahu itu tafarruju hamin akan membahagiakan hati, suasana lebih senang di sini daripada tetap di kantor di situ Bondo. Karena ada dukungan sosial. Dukungan sosial itu akan membantu melepas hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu yang menekan tubuh kita, saraf-saraf kita, adrenalin kita. Kalau ada hormon oksitosin nggak keluar, yang terjadi depresi. Depresi itu berkumpul jadi stress, stroke, jadi stop, jadi bilahi taufiq walhidayah. Minimal akan menurunkan kecemasan, bahkan akan membantu mempercepat proses kesembuhan. Kalau kita ada gangguan pada kesehatan. Maka ini luar biasa. Seandainya Bapak Ibu kurang banyak mendapatkan ilmu dari sisi trainingnya, tapi ini sudah punya manfaat dalam kehidupan kita di saat pandemi ini, di mana orang mengalami 4 kondisi. Seluruh dunia dengan COVID ini ada 4 kondisi yang dialami. 1, semua orang mengalami krisis. Krisisnya apa? Karena seluruh umat di dunia tidak siap dengan corona. Tidak ada yang siap. Presiden manapun, bahkan ahli virologi, ahli epidemiologi tidak siap dengan corona. Yang kedua, mengalami uncertainty, ketidakpastian. Dari segi pendidikan, kita tidak yakin apakah dinas pendidikan situ Bondo besok bisa tatap muka semuanya, masih belum yakin. Dari segi kesehatan, apakah sudah divaksin, sudah selesai? Enggak. Vaksin 2 kali yang masih kena COVID, ada enggak? Sudah divaksin 2 kali masih mati karena COVID, ada enggak? Bahkan booster bukan jaminan. Dari segi ekonomi, sekarang banyak yang ODP, orang tidak punya penghasilan. OTG, orang tanpa gaji. Ini masih lumayan, masih bisa jalan-jalan. Banyak orang ini. Dari segi keamanan, ini saya Pak Kapolres nggak ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, keamanan sekarang berat. Belum lagi musibah juga melihat polisi segala macam, melihat polisi segala macam. Jangankan sepeda FN Brompton. Di Jogja itu terjadi anaknya Prof Budi, itu teman saya, teman akrab gue saya. Anaknya disiram air keras hanya pakai poligon. Poligon aja disiram air keras diambil ini. Kalau FN oke lah, Brompton oke lah. Ini cuma poligon paling 6-7 juta aja. Bahkan tanaman janda bolong, tahu ya? Janda bolong. Kalau di Jogja agak viral kemarin. Janda bolong ditaruh di pagar rumah aja, depan pagar rumah diambil orang. Apalagi perawan buntet. Janda bolong, sudah janda bolong, ini aja masih di sini. Maka ini luar biasa. Next step. Next step. Ya. Ini perlu ada aman. Next step. Terus uncertainty, mengenai loss of control, kita akan mengenai apakah ada volatilitas. Volatilitas ini dulu ibu-ibu lihat tasnya dulu isinya parfum. Sekarang lihat tasnya ibu, sekarang isinya apa? Hand sanitizer, isinya alkohol. Dulu saya ketemu Pak Bupati pasti jabat tangan.
Sekarang ngajak berantem, jotos-jotosan, diajak jabat tangan itu berantem. Dulu senyum pada saudara sedekah. Silakan Bapak senyum-senyum, nanti Pak Kajari senyum-senyum di Malioboro, ditangkap Satgas Stop. Berarti nggak pakai masker. Dulu kumpul-kumpul, masih makan nggak makan asal kumpul. Sekarang kumpul-kumpul makan-makan dibubarkan polisi. Dulu cuci tangan berarti mau makan. Sekarang di mana mau ketemu Pak Bupati cuci tangan, mau masuk Kajari jemput tangan, mau ketemu Pak Sekda cuci tangan, tapi nggak ngasih makan sama sekali. Jadi suasananya berbeda. Maka next terus lompat aja terus stop itu dulu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena survei di walaupun ini sudah berapa tahun yang lalu, 70% pekerja ASN itu unhappy, Pak. Tidak bahagia di dalam kerja. Maka tugas saya sekarang Pak Bupati, bagaimana Situbondo harus mewakili happy at work. Bekerja dengan hati, bekerja dengan senang, bekerja dengan bahagia. Ciri pekerja yang tidak happy itu, kalau pimpinannya nggak datang dia senang, itu sudah alamat under pressure, dalam tekanan. Oh, kemana Pak kepala ini nggak datang? Sakit nggak? Sakit. Opnam nggak? Opnam. Setruk nggak? Setruk. Dan tertawa adalah bentuk konfirmasi. Jadi tolong Pak Wali, Pak Wali jangan sering-sering ke kantor, itu merepotkan. Mending bolos saja Pak, terus ke Jakarta Lama aja Pak, nggak apa-apa di sini. Dan itu menyenangkan orang lain. Dan itu orang yang tidak happy, maka terjadi tidak ada teamwork yang baik. Maka tugas saya hari ini, selain kita bicara karakter adalah etos kerja harus ditumbuhkan, kerja harus dengan hati. Orang kalau tidak happy, maka ada gesekan. Dengan gesekan, halo? Masih bisa fokus nggak nih? Ya, kalau nggak fokus jam-jam siang ini masukkan ilmu agak susah. Masuk makanan cepat luar biasa. Makanya Pak Fatul Rahman tadi nawari, seharusnya jam saya itu setelah isoman, setelah istirahat, sholat, makan. Tapi kalau habis makan, ya saya takut orang situ Bondo itu kalau lapar lemes, kalau kenyang itu enggak, kapan itu kerjanya itu masalah. Makanya saya sambung, enggak apa-apa, makan sholatnya boleh, hadisnya sahih Bukhari Muslim, orang itu boleh, apalagi bapak musafir, sholat itu boleh diakhirkan. Saya di mungkin saja boleh diakhirkan untuk pengajian, boleh, di jamaah itu boleh, hadisnya Bukhari Muslim. Makanya mending saya sambung, karena kalau tadi sholat makan lagi untuk fokus agak susah. Nah, makanya saya langsung aja nggak apa-apa, baru nanti isoman, setelah itu Mas Dodi tidur silakan. Tapi kan bukan forum saya, ya. Maka mohon maaf, orang kalau ada gesekan dengan gesekan, maka timbulnya rendah. Kalau timbang rendah, pasti budgeting rendah, ekonominya rendah, produktivitas akan rendah. Maka lihat orang marah. Satu, orang marah itu pasti emosional. Dua, pasti bahasanya kasar. Ketiga, orang marah pasti teriak. Deket kok teriak, karena yang dijauhkan hatinya. Deket kok teriak, karena hilang akal sehatnya. Deket kok teriak, karena itu godaan dari setan. Maka kata Nabi, la taghdab wa la taljana. Orang yang bisa mengendalikan amarah, surga ada di depannya. Maka lihat orang marah, deket tapi teriak. Goblok lu, bego lu, buset. Deket kok teriak, mau pelan. Goblok, bego, buset. Apalagi anak buahnya Pak Iwan, Masya Allah, anaknya waduh, gancok gitu, nggak ada. Orang marah kok gancok. Ini adalah suasana batin. Maka hari ini next ya, supaya kita dirubah dong sekarang ini. Konsep kerja dalam Islam, kerja itu adalah ibadah. Ini pelan-pelan saya akan mulai. Kerja adalah ibadah. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lulusan UIN, IAIN, SAG, Sarjana Alam Goib. Haji itu tiap tahun dia berangkat, umroh itu seminggu 3 kali.
rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Oh pasti jauh masalah. Rumahnya Mekah, ini zaman Nabi. Maka wajar dong kalau Rasulullah, halo, masih bisa fokus? Bisa. Masih bisa fokus? Bisa. Iya. Mohon maaf, kalau kapas itu warnanya apa Pak? Iya. Kalau kapur warnanya apa Pak? Iya. Kalau meja di depan Anda warnanya apa Pak? Iya. Kalau minyak itu warnanya apa Pak? Kalau kapur warnanya apa Pak? Kalau tulang warnanya apa Pak? Kalau susu warnanya apa Pak? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Jadi sapi minumnya Air. susu mana? Ini kepala apa sih Pak? Yang jawab susu tadi. Pak, tolong ini jangan suruh jadi peternak. Kalau ternak susu, ternak sapi pasti akan bangkrut. Maksud dia ternak sapi dikasih minum susu. Jadi sapi minumnya Air. kok susu tadi? Yang minum susu itu bayi. Maka Bu, Ketua Penggerak PKK, kalau nanti imam bayi jangan nipu, tepuk ame-ame, belalang, kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Di seluruh dunia bayi itu siang minum susu, malam dia minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bapaknya. Bayi kok berkumis. Besok kalau imam bayi siang minum susu, malam susu juga itu bayi. Kalau imam bayi kok siang minum susu, malam siang makan nasi, malam minum susu, itu imam bayi apa imam bapaknya. Bayi lagi. Bayi 2 bulan udah gak mau minum susu, anak bau rokok. Ya Allah, Pak Seda masalah anak bulannya kajen. Oke, Bapak biasa melihatkan, ternyata dikira dia ahli, dia adalah ahli jannah. Kenapa? Karena sholatnya bagus, baca Quran, ngirim umroh haji. Kata Nabi, kemudian Nabi bertanya, kalau memang begitu, dia makannya gimana? Dikasih orang, terus kerjanya apa? Dikasih saudara dia nggak bekerja. Kata Nabi, orang yang bekerja di tempat situ bodoh ini ibadah. Ya. Nabi tidak menyebut kerjanya dia. Ibadah Bapak Ibu semuanya lebih baik daripada orang yang di masjid terus tapi lupa pada etos kerjanya. Kemudian Nabi menyambung dengan satu kalimat, laisa bi khairikum. Bukan sebaik-baik kalian Bapak Ibu semuanya yang cari dunia lupa akhirat, atau cari akhirat lupa kepada dunia. Walakin man yusibuhuma. Tetapi orang yang cari dunia seharusnya dia tidak lupakan akhirat, cari akhirat tidak lupa dunia. Mengusahakan kedua-duanya. Kerja juga harus beres, tapi jangan lupa sholat. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Masih lumayan lah kalau Anda ini mungkin bupati, masih lumayan. Habis kepala PU, luar biasa masih ada sisa lumayan banyak. Terus gajinya pas-pasan atau sholat. Tapi juga nggak benar. Sholat sampai tiduran di musala, lupa kepada kerjanya. Maka orang yang beribadah ketika, maka kapan kerja menjadi ibadah? Salahnya ada 4. Next. Ya. Ini saya sampaikan di awal tadi bahwa orang itu punya sifat dependensi, punya sifat otonomi. Bahwa orang tua kita siapa itu nggak bisa milih. Maaf, bahkan jenis kelamin siapa nggak bisa milih. Kalau boleh milih, ibu pilih jadi laki apa perempuan, Bu? Mohon maaf, ibu pilih jadi laki apa perempuan? Jadi raja. Kalau boleh milih, pilih jadi perempuan. Enak bekerja jadi perempuan. Jadi laki-laki itu berat karena seluruh hasil laki-laki juga untuk wanita. Tapi hasil wanita hanya untuk wanita. Uang suami adalah uang istri. Uang istri, hartamu hartaku, hartaku hartaku. Dosanya istri juga dosa suami, tapi dosa suami dosanya sendiri. Enak betul jadi wanita. Maka tolong hargai laki-laki. Jadi laki-laki itu berat betul Pak.
Oh berat wanita itu mengandung, melahirkan, menyusui, nyatanya berkali-kali. Laki-laki disunat, ibu tertawa, belum pernah jadi laki-laki. Laki-laki disunat. Ada yang sunat 2 kali, pernah 3 kali ada. Nah, tapi kalau suruh pilih Pak Sekda pilih jadi laki apa perempuan? Laki-laki, enak jadi laki-laki. Wanita itu berat, udah melahirkan, mengandung, menyusui, menstruasi berat Pak. Hamil. Bapak belum pernah hamil sih, jadi hamil itu berat ya Bu. Jalan kayak bawa trampen, tidur mengukur kayak timbangan, rumah kayak kuburan, tambah besar, dia mikir loh. Padahal jalan keluarnya kecil, ini tambah besar, mikir loh, masa loh, berat. Mohon maaf, ada laki-laki diubah jadi kuat, ya Allah tidak jadi perempuan, sebulan aja dah begitu dia hamil, ya Allah pengen balik lagi, Masya Allah. Maka kata Tuhan, boleh, tapi tunggu 9 bulan, kamu hamil lagi berat. Maka saling menghargai itu penting. Ini nanti kapan kamu bicara tentang ketahanan rumah tangga. Kenapa? Karena karir sehebat apapun, harta berapa miliar tidak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. 1, jangan ada divorce. 2, jangan ada perceraian. 3, perceraian, divorce, jangan ada perselingkuhan, jangan ada KDRT, jangan ada disharmoni. Ini kapan bang? Ini paket berikutnya. Ini penting Pak, karena nggak ada artinya. Surga itu ada di rumah. Mohon maaf, ini penting sekali. Kenapa? Karena saya ini diminta untuk bikin pilot project untuk bimbing Pak. Bimbing itu bimbingan perkawinan. Karena di Malaysia orang kalau mau nikah harus kuliah 20 jam di Malaysia baru dapat sertifikat kuliah nikah. Jadi orang mau nikah itu ada kuliah menjelang pernikahan. Di Singapura 8 jam, di Indonesia nggak ada, maka banyak percaya. Setiap 1 jam di Indonesia itu ada 48 pasang orang cerai. Setiap 1 jam di Indonesia. Maka bikinlah bimbingan perkawinan. Dan saya pilot projectnya memang Jakarta, Bandung, Surabaya, sama Jogja. Ketika Jogja seluruh kepala kemenang dikumpulkan. Dari Dirjen Kebudayaan saya disuruh kasih materi. Salah satunya saya akan sampel. Saya bapak saya suruh mengikuti orang yang mau nikah itu 50 pasang suruh datang. Saya undang 50 pasang yang mau minta surat nikah itu mau nikah saya undang. Yang datang cuma 50 orang. 50 pasang yang datang 50 orang. Itu pun bukan calonnya tapi mertuanya yang datang. Para orang tua-tuanya yang datang itu pun nggak lengkap. Saya cek sekarang betapa hubungan harmonis romantis itu agak berat. Saya sekarang bapak yang nggak bawa pasangan WA ke pasangan. Demikian juga istri yang nggak bawa suami WA ke pasangannya, bikin kata-kata yang romantis. Paling sederhana, lagi di mana sayang, lagi ngapain sayang, gitu. Ya WA, lagi di mana sayang, lagi ngapain sayang. Gitu. Di WA habis itu handphone saya kumpulkan, 50 saya kumpulkan di depan. Saya ingin lihat jawaban istri. Bapak tahu jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Tumben apalagi. Nah, yang pertama itu. Yang pertama serius. Begitu saya bacakan di depan saya sini itu apa? Ini salah kirim, muat apa? Oh, salah kirim. Oh, selama ini kirim ke siapa? Kurang aja, ini salah kirim. Yang kedua tuh bapak mabuk kok gitu, mabuk. Salah kirim kira. Ada yang gobar. Kalau begitu tolong demi Pak Wali sekarang yang hadir ini suruh WA. Sekarang suruh WA. Lagi di mana saya ini? Kalau Pak Wali aman, nggak ada intinya, jadi jawabnya gampang. Ya nggak bawa pasangan, dicek ya Pak Fatul Rahman. Semuanya yang jadi pasangan, tolong WA sekarang terus nanti dibaca Pak Wali. Jiwa sekarang, sambil break, saya mau minum dulu. Ya. Ayo, Pak Wali, Pak Bupati. Tunjuk salah satu yang kira-kira. Ayo, semuanya WA. Yang kira-kira mencurigakan, suruh Pak Bupati yang baca. Kacau ya.
Udah dikasih tahu. Tolong jawab yang bagus ya. Ini mau. Yo, sampelnya 3 orang ya. Ada yang sudah dapat balasan, Pak? Ya, bismillah ya. Bapak udah WA belum? Mana balasannya? Sudah? Ya. Kumpulkan besok. Lagi ngapain saya? Enggak benar-benar sengaja enggak usah dibalas. Pak Bupati, tolong Pak, saya mau minum dulu. Mungkin ada yang sudah dibalas. Belum dibalas, Pak. Bingung. Sepertinya ada yang bingung mau ngirim ke siapa ini tidak boleh. Yang dijadikan sampel 3 orang, saya nunjuk 1. Terakhir nanti Bu Abu nunjuk siapa, Pak Sekda nunjuk siapa. Tambah 1 Pak Kajari nunjuk siapa. Biar rame ini. Sudah? Dibalas, belum dibalas. Ada balas tapi di delete tadi. Enggak boleh dihapus. Pak Bupati, tolong bacain salah satu. Ini sudah ada yang mana? Enggak ada yang balas. Pak Imam, sini. Sudah dibaca nih Pak, tapi belum dibalas. Ayo, ayo, bacain Bupati. Ya, sini. Coba lihat. Nah, ini eksekusi ini langsung mau kasih gitu ya. Belum dibaca ini. Cek, tak telepon pakai anu. Cek. Jokol. Ayo yang sudah dibalas mana ini langsung Ini, saya ya. sudah, Pak. Nah, alhamdulillah. Ini yang berani ini biasanya beresin. Gimana? Tumben. Dimma benar sayang. Iya, tuna. Artinya kamu gimana sayang? Dia Apa Rak? nape ce Apa itu? Apa sih ingin banget gitu, Pak? Apa sih ingin banget? aduh gitu. Aduh, kenapa kok apa tuh Genit. Ini kenapa kelihatan kalau nggak pernah mesra. Ayo yang lain, ayo. Ini apa ini? Ini Pak, Kajari ini. Lagi di mana, Mas? Enggak ada sayangnya ini. Jawabannya ketus banget. Engkau tadi. Oke, saya pilih yang saya kenal ya, yang pernah ketemu saya, Pak Gatot, Pak Samsuri. Depan Pak. Nah, Kita mesra berdua. belum dijawab. Mama udah nyampe mana? Kok pakai sayang sih? Mama sayang sedang apa? Kan udah. Kok nggak dibalas sayang? Coba dicoba. Agaton dan Agaton. Oh belum di aduh. Tadi udah ditelepon, nggak usah dijawab. Oh. Kalau nggak Pak akan nulis mana? Pak Dwi.
Pak Dwi. Boleh jawab. Mungkin ibu-ibunya Pak Kajar. Ya. Mungkin ibu-ibunya. Ibu Tuti. Ya, sebenarnya. Ada dua. Saya orangnya nggak bohong kan. Ada Bu Sita Isa sama ada Bu Quratul Aini. Ya. Kalau bro jangan. Ada nih. Kalau bro. Ini Pak bagus. Bulel, ya. Oh dari atas. Lagi ngapain nih yang? Namanya Pak Ustadz Ayang Lady. Saya sebenarnya sayang sama istrinya. Saya juga gitu kok. Jawabannya anaknya difotoin semua. Kemudian Bulel lagi ngapa? Nggak jawab nih, cuma kirim foto-foto aja. Foto-foto anaknya. Bulel lagi ngapa? Kenapa mas? Kenapa mas? Kayak itu mau nyinjirin Bu Bati, Bu Awu. Kalau perempuan gitu, kalau ditanya pasti memberikan jawabannya. Nanya lagi kan gitu ya. Oke. Oke Pak, Bro. Ayo Pak, monggo. Ini Pak. Bu Tuti tetap loh ya Bu ya. Saya tunggu loh Bu. Kagilakan. Istriku amal online. Lagi ngapain sayang? Jawabnya, tolong diterjemahkan. Pola lompat miring. Mungkin salah kirim. Mungkin salah kirim. Kejadian itu kalau sebenarnya. Oke Pak, terima kasih. Bapak Banta. Bapak Ibu bukan apa-apa, ternyata memang diperlukan karena nanti ujungnya di keluarga. Bapak Ibu sebenarnya apalagi kerja ini tinggal berapa lama, nanti akan berubah keluarga. Mohon maaf, saya termasuk kepeduliannya bagaimana ketahanan rumah tangga itu. Pak Bupati Maling 2 periode, habis itu kan kembali kepada keluarga. Baik dan nanti, jadi nanti bahagiakan keluarga Anda. Tidak ada artinya gaji segala macam itu kalau keluarga berantakan. Makanya ini kan contoh saja. Ini kalau saya cek lain-lain lebih parah lagi. Jadi tolong ini dijaga karena ini bagian dari misi saya supaya ketahanan rumah tangga kita terjaga. Supaya betul-betul nanti bisa reuni di surga. Bersama anak cucu bersama pasangannya. Tapi itu diperlukan perubahan. Next ya. Kenapa karakter? Tolong dibacakan dari situ, tolong MC-nya, saya nggak bisa. Kenapa karakter? Karena ya 3 rongga yang harus dipenuhi. karena kita harus memenuhi 3 rongga. 1, rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan, kebersihan, pokoknya rongga perut fisik. Yang kedua, rongga kepala, ilmu, memori. Nanti akan saya cek memori. Tolong siap bawahnya ada. Lain kali kalau undang saya Pak Bupati bahwa pemukul yang salah saya pukul. Ini sebenarnya. Yang ketiga, rongga dada. Rongga dada adalah bagaimana karakter. Bagaimana? Makanya dalam video saya di terus saja ya, maka dibacain ya. Pertanyaan tersebut dalam konteks yang positif bahwa karakter menjadi inti dari kesuksesan hidup. Ya.
Artinya body itu, mohon maaf, body itu penting Pak. Tapi lebih penting lagi adalah rongga kepala, ilmu. Ilmu itu juga penting, jauh lebih penting adalah karakter. Orangnya cantik, mulai bainal, simok, seksi, putih, mulus, ya nyong. Orang ini cemokot, hidungnya kemitus, matanya cermelok. Rambutnya cemabak, cantik, menawan, good looking. Tapi dulak-dulak tulangnya, oh 2N, pohon. Mau punya suami ganteng tapi edan mau nggak? Punya istrinya buat cantik tapi edan. Cantik tapi dikirimin lagi apa saya salah kirim loh ya. Ngapain bro? Bukan apa bahasa ini tuh? Kamu ngucap bahasa Madura ya? Orang Jawa apa orang Madura? Masalah saya sebenarnya ya. Dari sisi ini saya ini kok bahasa Madura memang banyak yang dari Madura juga ya Pak? Masalah ya. Masalah Madura. Oh gitu masalah. Saya bingung Pak di Jawa tapi nggak ngerti bahasa. Oh itulah makanya nggak jadi tersangka karena nggak tahu bahasa. Baik biasa ya kan, luar biasa. Ya. Vocabulary maka dibutuhkan 4 hal. Mohon maaf, rongga kepala itu diisi dengan 4 hal. Satu, vocabulary harus punya banyak pengalaman. Maka saya senang diajak ke Alana. Paling tidak bisa bedakan isi duduk dengan isi jongkok. Jangan isinya duduk tapi jongkok di atas. Jadi saya masuk toilet loh. Kok ada cap sepatunya. Ini gara-gara orang situ bodoh. Biasanya dibikin kali sambil gelantungan akar bola. Itu bisa omongan berangkat jam berapa Pak? Jam 9. Maka itu semua. Jadi jangan kayak Gus Dur katanya ke Madura katanya, sudah dikasih internet, sudah Gus ini sudah di internet semuanya, itu sudah saya dicek, internet kok dicek itu Ethernet. Ya misalnya. Nah, yang kedua memori, yang ketiga problem solving, yang keempat logika. Sekarang saya cek dengan memori. Jadi keberhasilan kita ini kalau berpikir yang lalu dan punya planning yang bagus itu akan datang. Mohon maaf. Pikirkan yang lalu dan punya rencana yang bagus untuk yang akan datang. Jadi dia memorinya bagus. Maka saya akan uji Bapak Ibu, setiap lipatan 3 bilang cihui. Gampang loh? 1, 2, 4, 5. Jadi setiap lipatan 3 bilang cihui. Kalau ada angka 3 bilang cihui. Jadi 12 cihui, 13 ya. Karena ada angka 3. Sekarang saya acak, saya random, semuanya siap. Yang salah saya pukul. Acak dari sana sudah. Kita coba setiap lipatan 3 bilang cihui. Mana botol saya? Dan angka 3. Apa yang pernah terjadi? Contoh ya, saya 1 pakai dari 2 terus 3 itu cihui. Baru sekali aja salah. Sekarang teman ya 1, 2, ya, ya. 4. Dari ciwi 3 terus berapa? 4. Nah, terus 5. terus ya terus kelamaan nggak perlu kemana. Ya tadi berapa? 6 ke ciwi terus 7 terus. Oh ya ini kok bisa masuk di dulu tes enggak sih masuk sini masalah 8 ya terus ciwi terus ya terus 11 terus ya terus 13 itu cihu 13 cihu enggak ya karena ada kaki dana 13 ciwi ayo 13 ciwi terus 14 terus ciwi terus alam 16 terus 14 apa? Ini terus 16 terus 20 terus 21
21 apa? Terus? Terus? Ya terus? Kiwi ya. Ada bangku yang begini lagi. Bapak kiwi terus? 25 terus? 26 terus? Kiwi terus? 28. Bagus terus? 12 terus? Kiwi terus? Kiwi ya, kiwi terus? Kiwi terus? Kiwi terus? Kiwi terus? Kiwi terus? Terus? 40 lah. Kiwi terus senang di kiwi ya. Saya ulang, 1. Saya 1. Ah. 3 kan ya. 5 terus habis 5 sana berapa? 5 terus? Kiwi terus? Terus? Iya terus? Iya bagus. Ya terus? Kiwi terus? Ya terus? Sudah enggak apa-apa lagi. Kiwi 15 kiwi terus? 16 terus? Kiwi gitu Pak. Pak Sekda belum kan? Belum, saya ulang. 1, 2. Ya. Terus? Iya bagus. Kalau dia sampaikan untuk perubahan next ya. Next ya. Mengapa karakter? Karena karakter perubahan next terus apa yang kita harus bangun terus tapi untuk berubah tidak mudah. Perubahan itu bukan event tetapi sebuah proses. Tidak mungkin kita berubah kalau kita tidak mau melangkah. Maka hidup ini asasnya perubahan. Di dalam buku Sarkonomi, hiu di laut akan mati kalau nggak bergerak. Maka kita harus bergerak. Udara ini kalau nggak bergerak nggak ada kehidupan, karena nggak bisa dihirup. Darah dalam tubuh ini kalau diem apa yang terjadi? Mati. Ibu hamil 8 bulan kok diem saja, berarti bayi di dalam kandungan mati. Maka asas kehidupan adalah berubah, bergerak, berubah. Bumi ini kalau nggak bergerak mati. Maka semua orang tidak ada kehidupan. Udara, langit, udara, bumi, bulan, matahari, segala macam itu bergerak. Maka kita harus mau bergerak, mau berubah. Next ya. Jadi asas kehidupan berubah. Dari kecil, besar, luas, dari biji, kuku, dari kuku, dari kepompong, dari ulas, segala macam. Next ya. Next ya. Orang itu mengenai berubah. Bahkan terus. Next ya. Tapi untuk berubah, maka saya berikan kapan kerja menjadi ibadah. Saya ulang, saya kasih. Kalau niatnya benar, 2 cara kerjanya, 3 bidang kerjanya, 4 hasil kerjanya. Saya ulang, Bapak Ibu kerja ini niatilah untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa bupati wa wakil bupati wa sekretaris wa kajari wa kabin wa kabadan, semuanya lillahi sebagaimana suami istri. Suami itu dengan istri untuk ibadah. Maka suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Jelas ya Pak? Loh, biasanya 10 juta ini 9 juta kurang 1 juta. Kemarin masak nggak enak, potong 1 juta. Ini rumah tangga apa rumah makan? Loh, biasanya 10 juta. Ini kok cuma 9 juta 800, ini kurang 200 ribu, lihat istri kamu ngirim potong 300 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga ibu, dengerin, jangan melayani suami tergantung gaji. Minum mau pahit ini kurang bulan kemarin kurang 600. Cucian nggak bersih, kurang 800 kan.
nanti enak berhubungan suami istri, stop gimana? Kurang 700 gimana? Ini namanya bayar fisik. Bayar fisik, jadi luar biasa. Maka dari sisi ini kerja kita dengan Pak Bupati, ada atau tidak ada Pak Bupati, ini urusannya dengan Allah, urusannya dengan ibadah. Yang kedua cara kerja, karena kalau niatnya benar, caranya salah nanti jadi ribut. Bapak, baru kan jelek opo lah, opo malah tanya, baru kok opo. Saya kasih promen, iPhone, tapi saya ambil dari Pak Kadari, saya ambil dari Pak Bupati, saya ambil sini, saya kasih ke sana, ngasihnya benar, tapi caranya salah. Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin, tapi ngerampok miliknya langkahnya. Maka cara kerja ketiga kita kerja. Alhamdulillah 100% kerjaan Bapak di situ pada ini 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat. Pada jalan NU Muhammadiyah sepakat itu. Bapak tidak terkenal prostitusi online, tidak ada pinjol riba, tidak ada, mohon maaf narkoba, tidak ada dagang ini. Maka cara kerja tidak korupsi, tidak gratifikasi. Tinggal yang tidak kerja sudah oke, tinggal yang keempat hasil kerjanya. Hasil kerja kita, hasil kerja kita satu, rahmatan lil alamin, jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang kedua, bahagiakan keluarga Anda. Sekali lagi, tujuan kerja adalah untuk membahagiakan keluarga kita. Maka next ya, maka harus membangun integritas. Integritas ini saya terangkan agak lama, nanti bicara lain kali ya di sesi berikutnya. Membangun integritas. Integritas berkaitan dengan bagaimana bisa dipercaya, jujur. Mulai pada suami istri jujur, itu semuanya. Terus integritas juga berkaitan dengan, nanti ini saya akan bahas ini terus. Terus ya. Karena inna birri yahdi ila inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Orang itu kalau sudah saya jujur dekat dengan kebaikan inilah pintu surga kita. Orang itu kalau nggak jujur pasti nggak senang, pasti senang. Sekarang gini aja, jangankan kucing, Pak, halo. Kucing itu kalau nggak jujur, dia mencuri makanan dari meja, dia makannya dengan jelalatan. Tapi kalau dia dikasih di piring yang biasa dia makannya tenang. Kusuk, lebih kusuk daripada orang situ bodoh sholat pas tanggal tua. Sholat tanggal tua kadang pulsa tidak ada, kadang kunci nggak ada ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, tadi kunci mana? Allah Akbar, tadi sama Allah, tadi nonton tidak Allah Akbar, terus ada Pak Bupati. Jadi selama sholat mencari kronologi. Makanya Nabi juga jangan sholat tapi hadrul itu am. Jangan sholat kamu menahan makanan. Kalau ada makanan makan dulu. Makanan dua yang cepat bismillah. Mungkin tuh makan. Harga sholatnya dulu. Kalau hus. Atau menahan dua depan. Kentut, kencing tidak boleh. Habis itu terasa kentut sekali. Saya mau butuhnya antri jauh dingin sholat ambil dengan kentut bismillah. Orang ajar Pak Bupati kelamaan itu imamnya kan jangan dulu, apalagi sudah sampai atahiyat kok berasa kentut. Saya mana dulu sudah atahiyat akhir tasawuf akhir kok berasa kentut. Dijepit-jepit sampai udut. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah keluarnya malah panjang ini. Vibrasi terutama yang gemuk-gemuk itu karena antara hulu sama hilirnya itu jauh. Sekarang ini Bapak keluar kalau nggak jujur, nggak ada integritas, terus keluar saja nggak pakai masker, nggak pakai helm, ada patung polisi saja bilang ini. Bapak bawa uang sendiri dengan uang hasil bansos, hasil apa yang tidak pasti nggak kena. Tapi gini aja, Bapak pergi bawa istri sendiri dengan bawa istri orang lebih tenang. Atau selama ini gimana? Mohon maaf Pak, yang tadi salah kirim kan? Waktu bawa istri orang gimana Pak? Pasti dia nggak tenang. Maka kejujuran pasti membawa tidak tenang. Dunia sampai akhirat.
karena makonaka people akan mengganjal di hati kita, maka diperlukan integritas. Kenapa karakter? Karena supaya nanti ada berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah satu, berkah tidak bisa kita dapatkan, sifatnya itu ilahiyah, sifatnya ghaibiyah. Berkah tidak bisa diambil dari Nyirok itu, Ratu Wates Selatan, Sultan Ngesot, dan Rasa Belaka, dari Tuyul, tidak bisa. Berkah hanya dari Allah. Maka kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, sholat nggak dijaga, amalan-amalan beragama nggak dijaga, tidak mungkin hidupnya berkah. Kedua, berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam hidup. Karena rezeki di situ yang dicari berkahnya. Anda boleh gajinya 50 juta sebulan, tapi anak kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cewek, kritis, makannya banyak, gitu dan tahu, orang narkoba, nggak bisa bedakan dagu sama jidat. Misalnya kalau lama aja tidurnya waktu hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya aman, damai. Gimana? Meskipun cuma 100, tapi kan daripada 50 juta tapi tidak luar biasa. Inilah berkah. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur. Tetapi apa yang berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kalau gaji Anda naik, karirnya bagus, tapi jauh dari Tuhan, bahkan keluarga berantakan, dia tidak sedang berkah. Dia kena istidraj. Apa itu istidraj? Apa ya? Istidraj itu apa ya? Jebakan Batman. Kelihatannya dia diulur tapi mau putus di tengah. Kalau orang jatuh dari dua anak tangga masih, tapi puncak tangga jatuh, sedang diuji. Maka hati-hati kalau kita karir bagus, dunia maju, tetapi jauh dari Tuhan, keluarga berantakan, buka cabang di mana-mana, anaknya anak pertama semua. Setiap ada anak kecil kok mirip dia, ada anak kecil mirip dia, di mana-mana kota ada yang mirip dia, situ kota ada, macam-macam ada masalah. Sudah bahaya, makanya disayang-sayang salah kirim ya, masalah. Maka kita harus mau berubah. Ada 6 yang harus kita jawab. Next ya, next. Oke, kerja itu, mohon maaf, kerja itu harus dengan head, tapi juga dengan hand, tapi juga dengan heart. Ya, kerja dengan hati. Ini pakai berikutnya, next ya. Oke, kapan-kapan akan saya berikut tolong dibaca 8 aspek ini yang harus kita wujudkan. Satu kerja unggul, satu kerja adalah rahmat. Kerja adalah rahmat. Karena kalau Bapak tidak bersyukur, separuh dari ini silakan keluar dari pemkot. Yang datang nanti lebih banyak daripada yang keluar. Betul nggak? Dan mungkin yang datang jauh lebih baik daripada ada yang sekarang. Dia nggak tahu ciwi, nggak tahu tidak, nggak tahu itu semua. Dulu yang datang, yang diterima dengan yang ditolak lebih banyak mana? Yang ditolak, maka syukur. Kerja adalah rahmat. Nanti akan saya juga naikkan. Kalau diundang ke situ boleh. Next ya. Kerja adalah amanah. Kerja adalah amanah, maka diperlukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban bukan karena kejaksaan, bukan karena KPK, jaksa, polisi bisa ditipu. Kalau saya ngambil gantung di Monas, saya setiap lewat di Monas nggak lihat, saya nggak ada yang digantung siang. Saya kemarin juga setiap Jumat siang saya di TV masih. Tadi pagi di Net TV setiap jam 6 pagi. Malam di News, di Polri TV seminggu 4 kali. Di Asla TV 6 kali. Gak usah itu rezeki saya. Malah itu. Saya setiap lewat di Monas saya lihat gak ada gantungannya. Mohon maaf, gak ada yang digantung. Kalau sampai saya mati gak ada. Pajak saya gantung sana gak ada. Ada dulu ada loh berjanji kalau saya mati saya digantung. Ada, sekarang gak ada digantung. Maka kerja adalah amanah. Yang ketiga, Kerja adalah panggilan. adalah panggilan. Maka diperlukan integritas. Bagaimana membangun integritas itu paket yang ke-6 kali. Kerja adalah aktualisasi. Kerja adalah aktualisasi. Maka kerja perlu ada kualitas kerja yang berkualitas.
Jangan sampai kita hanya jadi penumpang, kita harus jadi pengemudi. Apa bedanya penumpang dengan pengemudi? Bapak nyopir bis itu dengan penumpangnya beda nggak? Penumpang boleh nggak tidur? Tapi sopir boleh nggak ngantuk? Tidur. Mau nanti pulangnya yang nyopir ngantuk tidur itu mau? Nah, kira-kira penumpang yang penting duduk pasti sampai. Penumpang nggak perlu merawat kendaraan. Penumpang nggak usah mikir jalan. Yang penting duduk sampai. Alternatif bagaimana kiri, bagaimana nggak pernah mikir. Penumpang itu jadi beban. Maka pulang dari sini semuanya harus jadi pengemudi. Pengemudi itu apa artinya? Dia tahu arah. Pengemudi itu apa? Dia cari alternatif, solusi, membahagiakan orang, melayani orang dengan baik, layanan satu atap yang oke segala macam, mencari solusi, mencari jalan-jalan alternatif yang terukur, mencoba jalan baru. Itu jadi solusi bagi orang lain, jadi bukan jadi beban. Dan inilah tugas kita. Karakter orang bekerja harus seperti itu. Next, kerja adalah apa? Ibadah. Kerja adalah ibadah, maka itu bisa meningkat derajat di surga. Next, Kerja adalah seni. kerja adalah seni, maka diperlukan kreativitas. Kerja adalah kehormatan. Penghormatan, maka orang yang mulia bukan orang yang dilayani, tapi orang yang bisa melayani orang lain. Orang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang bahagia bukan orang yang dibahagiakan saja, tapi orang yang bisa membahagiakan orang lain. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Next, Kerja adalah pelayanan. pelayanan, maka kita harus nafiul lillahi khairun nas anfa'ulillahi. Kita harus menjadi orang yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kalau Anda nggak kasih, minimal jangan minta. Kalau Anda nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Saya memang nggak bisa membahagiakan, minimal jangan ganggu, jangan menyedihkan, jangan jadi predator. Udah bantu nggak tapi nyinyir, masih hoak di mana-mana gitu. Bantu nggak tapi udah dasar bupatinya untuk 100. Nah, maka sudah enggak. Bantu aja enggak, kok malah tinggi. Next untuk itu kita harus bangun berubah. Tapi untuk berubah tidak mudah. Sekarang saya jadi berubah. Halo. Siapkan pemukul lagi. Kita harus mau berubah. Next terus. Waktu saya enggak terus. Nabi syukurkan dan ya, kita tidak boleh jadi ya. Dibaca cepat ya, baca cepat. Meminta penumpang jadi pengemudi. Besok harus jadi pengemudi, pulang dari sini semua jadi pengemudi, bukan jadi penumpang. Dibaca, pulang ya. Boleh ngantuk dan tidur, tidak boleh. Ya, penumpang boleh ngantuk, boleh tidur. Terus? Tidak harus tahu arah jalan dan posisi berada. Ya. Yang penting duduk pasti sampai. Tidak perlu merawat maintenance kendaraan, tidak ada inisiatif alternatif kalau macet, menjadi beban orang lain, tidak boleh. Harus tahu arah tujuan alternatif dan bersedia, berani mencoba jalan baru, merawat menjaga organisasi perusahaan, inisiatif mengambil langkah resiko terukur, menjadi solusi bagi orang lain. Ya, maka perlu agility, perlu kelincahan, perlu ada di terus berpikir. Orang kalau nggak berpikir hasilnya beda. Next. Ya, ini 6 ini sebelum pulang harus terjawab. Bapak Ibu besok kumpulkan perjudian berbagian. Kalau saya ada sih mau saya pandu, tapi saya mohon maaf nanti saya ke Hadiat Pak di sini. Itu rapat senat guru-guru besar UNER. Itu saya harus isi itu lebih basah daripada yang di sini. Next kumpulkan senat berbagian. Ya ini, ya klik sampai saya. Tolong semuanya dijawab ini. Mengapa berubah? Berubah kemana? Untuk apa berubah? Apa saja yang perlu dirubah? Di situ modelnya apa saja yang perlu dirubah? Siapa saja yang berubah? Bagaimana cara berubahnya? Pulang dari Jogja harus bisa menjawab 6. Kalau ini belum terjawab jangan pulang. Di sini terus. Jadi tidak membawa perubahan. Sekarang sudah. Sekarang saya ajari perubahan. Tidak mudah untuk perubahan ini. Bapak, halo. Hai. Ini saya juga nahan, saya juga belum makan. Bapak sih keluar kecampur terus dia. Ini Pak Bupati aja nahan saya tadi malah kecil nampak. Saya ulang. Bapak, kalau dengar gajah
pikiran mindset Anda apa? Ya. Kalau semut, kalau ular sama cacing, ular panjang. Kalau cacing, sekarang saya ingin berubah mindset Bapak. Maksudnya ada kutu terbang, ada apa? Mohon maaf, loncat, berat, itu berat. Udah, ini aja. 2 atau 3 besar kecil sama sedang aja lah. Sudah, ini aja. Panjang pendek nggak usah, nanti terlalu berat. Udah, besar kecil. Jadi kalau ada kancil, jadi kalau saya bilang gajah, tolong Bapak satukan pikiran, ucapan dan perbuatan. Sekarang saya ubah, setiap dengar gajah katakan kecil. Tanahnya ini kecil. Jadi kecil sesuai dengan apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Itulah konsistensi. Itulah orang berkarakter. Gajah, semut, kancil, apa kan? Sebenarnya ada ular pendek, ada cacing berbanding berat, itu banyak yang dibuat. Kasihan. Nanti di kedua, oke ya. Gajah, kecil. Gajah, semut, kancil. Tapi kalau saya bilang sedang, Anda harus jawab kancil. Kancil, tangannya diem aja. Ya, kancil, semut, 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 gajah, semut, kancil, sedang, semut, besar, ya, pesanan aja kalau bareng-bareng masih yang ngajari, yang ngasih tahu dipukul juga. Semuanya siap, tadi bodoh-bodohnya kumpul di sini aja. Ya, semuanya harus responsif. Ini belajar membuat perubahan. Nanti Pak Dodi lebih menjelaskan. Gajah, tangannya gajah, ya kecil, kecil, mana tangan, kecil, Tahu nyambung salah lagi. ya, semut, besar, kecil, ya, gajah, semut, besar, besar, gajah, kecil, besar, kecil gimana? Pak Bupati, tolong yang pukulnya Pak Bupati aja. Besar. Ini yang benar tuh apa? Besar. Ya, semut. Kecil. Jadi yang pukul. Kecil. Nah, semut. Besar. Gajah kecil, besar. Ditipu apa? Ini kalau di belakang tetap dipukul. Gajah kecil, gajah.
Gajah. Gajah besar. Semut. Besar. Oh, baca. Itu bisa. Besar kecil. Kecil. Kecil apa? Kecil. Kecil. Kecil gajah. Kecil. Kecil. Nah. Semut. Besar. Ya, semut. Kecil. Gajah. Bagus. Gajah. Kecil. 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 Ya, gajah. Bagus, kecil. Besar. Semut, Pak, semut apa? Besar. Besar. Semut. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Kecil. Gajah. Kecil. Aman. Gajah. Semut. Anjing. Tangannya. Sedang. Nah, semut. Mana tangannya? Gajah. Kecil. Kecil. Kecil semut kecil. Kecil. Ada kecil semut di mana? Alah, gajah. Semut. Semut. Besar. 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 Apa belum tentu benar. Gajah. Kecil. Kecil besar. Besar. Semut. Gajah. Kecil. 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 Tangannya mana? Kecil. Kecil apa? Gajah. Gajah. Kecil. Kecil. Semut. Besar. Besar kecil gimana? Besar. 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 Besar kecil gimana nih besar? Besar. Nah, semut. Semut. Kecil. Diem aja. Gajah. Gajah. Gajah semut. Gajah semut teman. Gajah. Nah, kecil. Kecil besar. Kecil kok besar itu? Kecil apa kecil? Kecil. Nah, gajah Pak, gajah Pak. Kecil Pak. Kecil Pak. Gajah, gajah Pak. Kecil Pak. Kecil besar. Ibu semua apa gajah? Ini ya gajah apa? Kalau kecil apa? Besar apa? Semut apa? Ya besar apa? Besar. Semut apa? Semut apa? Semut. Semut kan? Susah ya gajah perubahan kita. Jadi tidak bisa perubahan. Perubahan diperlukan satu sistem, perubahan diperlukan suasana, perubahan diperlukan tim. Orang berubah diperlukan teman. Orang berubah itu tidak bisa sendirian kalau tidak ada sinergi satu dengan lain. Perubahan diperlukan komitmen, perubahan diperlukan ilmu, perubahan diperlukan doa. Kenapa? Karena ada kemauan, belum tentu ada kemampuan, kemampuan belum ada kemauan. Saya tanya Pak, merokok itu baik apa jelek? Baik. Tapi ada nggak orang yang masih merokok? Baik. Jelek, mohon maaf. Gosip itu baik apa jelek? Baik. Tapi ada nggak ibu yang suka gosip? Banyak. Karena tahu begitu kita lakukan.
Maka komitmen kita, karakter adalah membuat kemauan dan pengetahuan. Orang yang korupsi itu tahu nggak kalau dia jelek? Tahu. Karena dia korupsi. Jangan. Ya, hanya kalau karena yang ketahuan sama siapa lagi yang sot, gajah. Ya, yang dari mana? Coba, tahu kencur, tahu cangkir, tahu cengkeh. Kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir. Kencur cangkir. Ya, 5 kali kencur. Kepala diurut, kelapa dibalut, kepala diurut. Kelapa dulu Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada perubahan. Saya dengan di waktu cuma 1,5 jam, Pak. Ini 2,5 jam. Ini mata-mata saya tentu nanti masih bisa kita berikan. Ada beberapa hal bagaimana menunjukkan etos sosial. Ini tadi dari sekian terus masih banyak sekali. Terus masih banyak lagi kaitan integritas, kaitan terus integritas ini nanti kita coba bangun terus ya selesai. Baik, ini semuanya jadi mudah-mudahan ini semuanya jadi kebaikan kita. Mulai dari sini semuanya lebih baik. Setelah corona situ bodoh menjadi lebih baik. Baik, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Tahunan tetapkan nambah, sungguh kamu harus meningkat setingkat demi tingkat. Katanya kita tetap step by step. Kenapa yang mohon maaf? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, sini ada. Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu. Salam TV, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.